Kendal, Desember 2005. Warsono sangat bahagia karena baru saja melangsungkan acara pernikahannya bersama wanita pujaannya, yaitu Rohmatun. Warsono dan Aton adalah warga dari Weleri, Kendal. Keseharian Warsono adalah seorang perantau sebagai penambang emas di Kalimantan. Selepas menikah, Aton ikut suaminya ke perantauan. Itu bukan tanpa alasan. Di samping Aton ingin selalu dekat dengan suaminya, dia juga sedang mengandung anak pertamanya. Perjalanan cukup memakan waktu yang cukup lama. Sesampainya di sana, Warsono membangun rumah sederhana dengan menggunakan papan-papan seadanya. Kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah mereka berdua. Rumah Warsono berada di tengah hutan, dan itu pun hanya ada beberapa tetangganya yang juga dari perantauan. Tak terasa sudah 3 tahun, Aton dan Warsono hidup di tanah perantauan. Mereka belum pernah pulang ke Jawa, lantaran belum punya biaya yang cukup untuk pulang. Semakin hari Warsono mulai berubah. Dia terlalu cuek pada istrinya. Tak ada lagi kemesraan di antara mereka. Warsono terlalu sibuk dalam mencari nafkah, hingga dia lupa ada istri yang masih membutuhkan belahan tangannya. Sepulang kerja, Warsono hanya makan, dan setelah itu dia pun tidur melepas rasa lelahnya. Tangannya yang kekar dan berkulit hitam itu hampir tak pernah membelai Aton. Setiap malam, Aton merasa sendiri meski ada suaminya yang tidur di sampingnya. Hanya suara dengkuran Warsono yang selalu menghiasi malam-malam Aton yang merasa kesepian. Suatu malam, Aton benar-benar merasa muak dengan tingkah laku suaminya. Dia kemudian memutuskan untuk tidur di kamar belakang, meninggalkan Warsono dan buah hatinya yang masih balita yang tidur di kamar depan. Malam itu benar-benar malam yang dingin. Hujan turun begitu deras, disertai suara-suara petir yang menggelegar. Aton kemudian mulai terlelap dengan selimut tebal yang membungkus badannya. Saat terlelap, tiba-tiba ada sosok tangan yang kasar yang membelai rambutnya. Dan tak disangka-sangka, sosok itu adalah Warsono, suaminya. Malam itu malam yang begitu indah dirasakan oleh Aton. Kebahagiaan yang telah lama hilang kini kembali lagi setelah tangan berotot itu kembali membelainya dalam kehangatan. Tak terasa azan subuh pun berkumandang. Aton terbangun tanpa ada Warsono di sampingnya. Dia pun langsung bergegas ke dapur untuk mempersiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Warsono kembali bersikap cuek. Tak ada lagi kata-kata romantis seperti yang semalam Aton dengar. Warsono pun hanya berpamitan berangkat kerja tanpa memperdulikan istrinya. Hari-hari dilewati Aton dengan rasa penuh kesepian. Hanya tawa Rizkilah yang mampu mengobati kehampaan Aton. Bocah kecil itu selalu membuatnya tenang dalam menghadapi setiap ujian dalam hidupnya. Malam itu Aton terpaksa tidur sendirian lantaran suaminya pergi mengantar bosnya ke kota. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rizky juga sudah terlelap dalam tidurnya. Baru saja Aton menutup pintu rumah, tiba-tiba ada Warsono yang pulang. Tampak tatapan matanya yang kosong. Warsono pun tanpa banyak kata-kata, dia kemudian menggandeng tangan Aton untuk menuju ke kamar belakang. Dan lagi-lagi malam itu, Aton dibuat terbuai dengan belahan Warsono yang mungkin sudah lama dia rindukan. Aton terbangun setelah mendengar suara azan subuh. Seluruh badannya terasa pegal-pegal dan lelah. Dan ketika dia mau pergi ke kamar mandi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Ton, 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 buka pintu. Suara itu tak lain adalah suara Warsono, suaminya, yang ternyata baru pulang dari kota.
Atun pun dibuat kaget dengan kepulangan suaminya. Di dalam hatinya, dia selalu bertanya-tanya, siapa sosok yang semalam bersamanya. Selesai sarapan, Warsono pun tertidur. Dia tampak kelelahan. Pagi pun beranjak siang. Warsono masih tampak terlelap. Tak terasa, waktu kini mulai gelap. Suara jangkrik ikut meramaikan keindahan malam. Warsono masih dengan sikapnya yang cuek. Sikap itu berbeda jauh saat Warsono tidur di kamar belakang bersama Atun. Malam itu, entah kenapa Atun ingin kembali tidur di kamar belakang. Seolah ada suara yang memanggil namanya dengan lembut. Atun pun kembali terbuai dalam dekapan Warsono. Tapi lagi-lagi Atun dibuat bertanya-tanya saat mendapati suaminya tertidur pulas dengan Rizky. Saat Atun kembali ke kamar belakang untuk memastikan siapa sebenarnya sosok di balik wajah suaminya, baru saja Atun membuka pintu, gumpalan asap pekat keluar dari celah dinding yang terbuat dari papan kayu. Atun pun menjerit kaget, dan akhirnya dia tak sadarkan diri selama beberapa jam. Suara tangisan Rizky membuat Atun terbangun, dan Warsono untuk pertama kalinya tampak khawatir akan keadaan istrinya. Atun berusaha menyembunyikan semuanya dari Warsono, dan sosok jelmaan suaminya itu selalu mendatangi Atun di setiap malam-malamnya. Entah mengapa dia seperti terlena dalam buayan. Atun seakan selalu ingin tidur di kamar belakang. Suatu malam, Atun mencoba bertanya pada sosok jelmaan Warsono tersebut saat menghabiskan malam-malam mereka. Atun seperti tak ada jarak lagi dengan makhluk yang disadari itu bukanlah suaminya. Aku akan memberikan harta dan kecantikan, asal kamu menjaga anakku. Suara itu keluar dari mulut jelmaan Warsono. Atun pun kaget setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia masih tak mengerti dengan anak siapa yang dimaksud. Malam demi malam dilewati Atun dengan jelmaan Warsono. Bahkan, suami yang sebenarnya tak pernah dia pedulikan lagi. Wajah cantik Atun pun terpancar. Dia kini bisa membeli apapun yang dia inginkan. Keuangannya mulai membaik. Bahkan Atun sekarang jarang sekali meminta uang kepada Warsono suaminya. Tak terasa perut Atun kini mulai membesar, karena ternyata dia sedang mengandung. Tingkah lakunya mulai tak wajar. Atun sering memakan dengan porsi yang sangat besar. Dia juga sering merasa kesakitan saat malam datang. Rasa sakitnya begitu menusuk hingga membuat Warsono panik dan khawatir. Atas saran dari temannya, Warsono memanggil pemuka agama untuk meruqyah Atun. Tapi usaha itu sia-sia. Atun ternyata sudah dikuasai makhluk gaib. Warsono tak hanya 1 atau 2 kali saja mendatangkan ustadz untuk meruqyah Atun, tapi lagi-lagi usaha tak membuahkan hasil. Tanpa disadari Atun telah masuk perangkap jin yang menyerupai Warsono suaminya. Atun terbuai dengan keindahan dunia fana. Pak Ustadz pun menyerah dan tak kuat lagi melawan dahsyatnya kekuatan jin tersebut. Di akhir pertemuan, Pak Ustadz mengatakan kalau penderitaan Atun akan berakhir setelah anak jin itu lahir. Hari-hari pun dilewati Atun dengan rasa sakit yang di perutnya. Dia tak bisa lagi melakukan aktivitas. Tubuhnya kini tergulai lemas dengan perut yang membuncit. Setiap malam dia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Waktu pun berlalu. Usia kandungan Atun kini sudah menginjak 12 bulan, tapi dia belum juga melahirkan. Hingga tepat pada malam 1 Suro, perut Atun mengalami kesakitan. Dia dibantu Mbok Darti, seorang dukun bayi. Atun pun berhasil melahirkan seorang bayi. Tapi seluruh warga digemparkan dengan berita bahwa Atun melahirkan seorang bayi yang sangat berbeda. Dan itu benar adanya.
Bu Darti yang membantu persalinan Aton pun merasa ngeri melihat bayi tersebut. Bayi itu kemudian berubah menjadi gumpalan asap dan lalu dia pun menghilang. Aton masih tak sadarkan diri, sedangkan Warsono masih tak menyangka akan kelakuan Aton yang telah berselingkuh dengan sosok tersebut. Waktu pun terus berlalu dan akhirnya Warsono menceraikan Aton. Kini Aton kembali pulang ke desa asalnya. Penyesalan demi penyesalan terukir di otaknya. Andai saja dia jujur, andai saja dia menolak ajakan itu, andai saja dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mungkin rumah tangga yang dibinanya bisa bertahan. Tapi apalah daya, penyesalan selalu datang belakangan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.